Selamat malam Ridwan Suswono, kemudian Pramono, Rano, dan juga Darmakun. Tiga pasang ini jelas akan bertabur janji untuk menggait hati masyarakat Jakarta yang kaya akan kultur Betawi, adat istiadat, dan bahkan kenapa malam hari ini kami angkat hanya Pilkada Jakarta saja. Karena sepertinya pertarungan di Jakarta hangat menjadi sorotan. Apakah yang tadinya ada istilah apa ya? Akamsi, anak kampung sini akan melawan pendatang. Siapa yang akan unggul, Maria ya? Itu dia, nampaknya mata masih tertuju pada Pilkada Jakarta yang masih tetap terasa manis walaupun tanpa Anies. Kita nanti akan melihat bagaimanakah perebutan suara yang akan diperebutkan oleh tiga bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur untuk berebut hati dan juga suara masyarakat Jakarta. Kita bahas tuntas, sudah hadir sejumlah narasumber kami. Nanti kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Nasional. Sudah siap semuanya? Warga Jakarta, mana warga Jakarta angkat tangan? Sudah tahu mau milih siapa? Oh, disimpan dulu ya teman-teman ya. Lihat dulu nanti kampanye gimana, bro. Siapa tahu goyah hatinya. Luluh, malam hari ini berubah mau milih siapa ya? Oke, langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Hadir langsung menggunakan syal khas Betawi Jakarta. Sudah ada Bang Haikal Hasan. Selamat malam, Bang. Sebagai pendukung Ridwan Kamil Suswono kali ini hadir. Assalamualaikum. Boleh cek mic-nya, Be? Tes bagus, alhamdulillah. Nggak kirain cakep gitu kalau iya Jakarta. betul. Kalau yang ini cakep juga nggak nih suaranya ya? Mustafa Nahrawardaya, pendukung Anies Baswedan. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau Bang Mustafa kayaknya KTP-nya bukan Jakarta nih kayaknya. Oh, Jakarta Selatan tuh. Asal tuding aja Andrew, Jakarta Selatan Bang ya. Kemudian di tengah Maria. Hadir juga ada Bang JJ Rizal, sejarawan. Assalamualaikum, Bang. Selamat malam, terima kasih. Kalau ini udah ngelotok banget Jakarta yang di tengah-tengah ini. Bang JJ Rizal dan juga ada Bang Kubil Aje, seniman Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang sudah lama tidak bersua, malam hari ini muncul, kami juga kaget ini. Ada tim ses Darmakun, Bang Kamarudin Simanjuntak. Ya, titelnya beda kali ini. Malam. Malam Bang Kamarudin, sehat Bang? Sehat. Suaranya masih lantang, masih vokal masih kan Bang ya? Masih. Oh masih. Dari tadi ketemu di awal kok kalem banget kayaknya ya. Oh disimpan dulu ternyata baterainya ya. Buat nanti pas dialog. Kemudian ada juga pendukung Pramono, Rano Karno, ada Bang Gilbert Simanjuntak. Selamat malam, Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Ini mau sweet dulu atau gimana Bapak? Siapa yang duluan ngomong? Karena semuanya ternyata berKTP Jakarta, tapi bolehlah kita ke sejarawan. Karena perebutannya bukan hanya mereka yang sudah terjun di politik, tapi juga masyarakat di Jakarta. Butuh pemimpin yang seperti apa? Melihat saat ini ada tiga pasang yang maju. Bang JJ Rizal, boleh Bang ya? Langsung kasih punchline di awal Bang. Ya makasih. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang Jakarta, kita punya sejarah kepala daerah yang panjang ya. Betul. Persoalan besarnya adalah sebenarnya Jakarta itu nggak pernah dibangun untuk orang banyak dalam sejarahnya. Jakarta itu dibangun hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan politik. Dalam sejak awal pembentukannya itu, kota Batavia itu dibentuk oleh kaum aristokrasi uang dan politik VOC. Ya, dia angkat orang namanya gubernur jenderal. Dia jadi punya pangkat gubernur, tapi juga punya fungsi sebagai militer. Nah, kota itu dibentuk oleh mendatangkan orang-orang dari segala macam tempat. Jadi susah sebenarnya kalau kita ngomong di Jakarta itu ada yang asli begitu. Susah itu, karena dibangun oleh urban, oleh pendatang yang didatangkan dari Bali. Kayak ada nama tempat Kampung Bali. Berapa Kampung Bali di Jakarta? Ada Kampung Makassar, Kampung Jawa ada 2. Jawa miskin lagi karena malu dihilangin kemudian. Ya kan? Kemudian ada Kampung Makassar begitu. Jadi kampung-kampung ini banyak sekali dibentuk oleh VOC karena VOC perlu dukungan karena jumlah elit kaum aristokrasi uang dan politik di dalam VOC ini kecil. Jadi mereka perlu untuk menghidupkan kota itu mendatangkan orang dari mana-mana begitu. Dan inilah yang kemudian membentuk kampung-kampung dan kampung-kampung ini berisi yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat. Nah, kampung-kampung ini tidak pernah diurus, berkembang dengan sendirinya, swadaya begitu ya. Nah, yang namanya kota Batavia itu hanya dibayangkan untuk menjadi markas dagang. Karena yang memimpin kan ini pedagang semua kan. Karena itu duit itu kuat pengaruhnya di Jakarta. Karena sejak awal didirikan sebagai markas dagang dan pendirinya namanya Peter Sungkun itu seorang akuntan. Otaknya duit doang begitu. Karena itu duit sangat kuasa di Jakarta sejak awal tuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah
Jadi yang nggak punya duit itu dianggap non-faktor di dalam sejarah Jakarta. Dan karena itu dalam pemilihan kepemimpinan, duit itu memainkan peranan sejak VOC. Siapa yang bisa memberikan uang lebih banyak, itu dia akan jadi bagian dari elit di dalam VOC. Dan ini nggak berubah waktu VOC bangkrut. Tahun 1799, tahun 1800. Dan pindah, pertama ibu kota tuh pindah lebih ke selatan dari tempat yang sekarang namanya Museum Sejarah Jakarta. Jadi kotanya kecil sekali Batavia, dari Museum Sejarah Jakarta sampai Pasar Ikan, dari Muara Angke sampai ke Ancol, kecil sekali ya. Jadi itu pindah ke selatan dan nggak berubah ketika VOC bangkrut menjadi state ya, diambil alih oleh Belanda, menjadi negara Hindia Belanda ya. Itu nggak berubah. Yang dipikirin ketika pindah itu ya tetap mereka bikin kota itu hanya untuk kaum aristokrasi uang dan politik. Tapi kalau sekarang bagaimana? Ke daerah Weltevreden pindahnya itu. Weltevreden artinya sangat memuaskan karena di kota yang lama nggak puas mereka. Nah, lalu nanti di awal abad 20 ada desentralisasi wet tuh. Mulai muncul yang namanya Gemeente Batavia, mulai muncul yang namanya Volkskrant. Ada orang yang namanya Tamrin dan mulai bicara lah tentang politik kota. Ini ada orang miskin yang lu nggak omongin seumur-umur. Gitu loh. Dan mereka jumlahnya mayoritas di kampung-kampung begitu. Ya kan? Dan disitulah sebenarnya kota mulai dipikirin. Oh ada tempat untuk orang miskin. Adalah program perbaikan kampung perbatering. Banjir diomongin. Kemudian jalan di kampung-kampung diperbaiki kayak gitu. Jadi persoalan banyak. Nasib supir, nasib tukang sado itu dipikirin. Jadi ada politik kota yang baru di Gemeente begitu ya. Tapi sekali lagi untuk urusan pemimpin kota, pemimpin Batavia itu enggak ada kaitannya sama rakyat. Dan politik Tamrin itu politik arus yang sebenarnya kecil ya, bukan dominan begitu, walaupun suaranya kencang. Nah bahkan nanti setelah kita merdeka, ya kan, itu tetap aja nggak banyak perubahan begitu. Bahkan sampai sekarang? Nah jadi sekarang pun menurut saya kalau kita bicara tentang kota Jakarta, kita masih lihat urat akarnya begitu loh, tentang bagaimana uang, bagaimana politik itu menjadi dua komponen yang sangat pokok bagi siapapun yang memimpin Jakarta. Ini di kalangan elit atau di kalangan bawah nih? Ini kan nggak pernah jadi urusan rakyat. Rakyat hanya kayu bakar dari urusan pemilihan pemimpin daerah ini. Kayu bakar Bang ya? Ya hanya jadi kayu bakar. Bukan jagung bakar kan? Pertanyaannya kalau nggak jadi kayu bakar selama ini, kalau dalam ilmu sejarah itu continuity and change. Apa yang berubah dan apa yang berlanjut? Yang busuk-busuk kan? Yang jelek-jelek banjir tetap, ya kan? Apalagi kerusakan ekologi tetap. Macet, iya banjir air, banjir kendaraan, banjir orang karena urbanisasi, ya kan? Nggak ada perubahan dalam politik kota yang panjang, walaupun demokrasi berubah, maka ada demokrasi dan pemilihan langsung. Tapi intinya yang saya mau katakan. Jakarta tantangan terbesarnya untuk memilih kepala daerah tetap pada proses yang hidup ratusan tahun. Dia tidak pernah berkait dengan nasib orang banyak. Dia hanya berkait dengan urusan kaum aristokrasi uang dan politik. Itu aja. Jadi kita mengalami involusi dalam periode yang panjang. Istilah dalam Prancis itu longue durée ya, sejarah yang panjang. Kita mengalami involusi. Involusi itu tahu gak Bang artinya? Kita maju, HP abang berubah nih, keren. Baju abang branded keren, tapi nggak berkualitas Bang. Jadi maju, tapi nggak berkualitas. Artinya kita membusuk gitu aja. Bang JJ Rijal, kalau kami dengar narasinya kok terkesan pesimis sekali dengan sosok pemimpin ke depan. Apakah memang dari 3 pasang yang sudah ditetapkan KPU ini tidak ada yang bisa membawa harapan baru untuk Jakarta? Kalau saya lihat semua kontestan ini belum 5 menit ngomong, salahnya udah 3. Itu gimana caranya saya punya optimisme? Jadi buat saya optimisme itu etika. Tapi juga saya harus sadar kadang-kadang optimisme itu harus didukung sinisme agar rasional gitu menurut saya. Nah ini problemnya hari ini harus ada yang berani ngomong sinis. Dari ketiga calon ini kalau Anda lihat sosoknya ada tidak yang seperti itu? Misalnya saya mau ngomong nih ada calon bicara tentang untuk mengatasi banjir Jakarta. Maka kita harus membangun giant seawall. Satu menurut saya isu ini isu yang sudah barang apkir.
Dan nih hamba Allah nggak ngerti bahwa Giant Seawall ini praktek perdagangan yang busuk dengan menggunakan pendekatan saintifik seolah-olah pseudo science gitu. Ini praktek dari NCICD untuk dagang proyek Giant Seawall menggunakan data-data yang sudah akhir. Tapi yang menariknya ini kan pertama diintroduksi oleh Belanda yang memang terkenal di negerinya itu pandai membuat proyek-proyek menangani bagaimana datar yang rendah, lebih rendah dari laut itu bisa selamat. Tapi menurut saya Belanda ini punya saingan sama penjajah kita juga yang lama namanya Jepang. Jepang punya proyek namanya JICA. JICA ini kemudian bikin riset juga dan ngasih gambaran bahwa apa yang disebut tentang bahaya ancaman Jakarta tenggelam itu kacau faktanya. Bukan. Dan ini karena apa? Karena menggunakan data yang akhir. Data yang udah lama, yang udah basi. Maka JICA membuat riset, nama istilahnya tuh sistem monitor tentang penurunan permukaan tanah. Namanya MONAS itu sistemnya. Dan salah satu daerah yang namanya Muara Baru itu dikatakan mengalami penurunan permukaan tanah 15 sampai 20 cm per tahun. Begitu dipasang monitor itu ternyata cuma 2 cm dan itu tidak setiap tahun. Artinya yang ngomong kita perlu Giant Seawall ini hamba Allah menurut saya koslet. Bang, sebentar Bang. Mar, ini soalnya yang Giant Seawall ini. Saya bisa kasih contoh lebih banyak. Saya bisa ngasih contoh yang lebih banyak. Masyarakat sambil browsing siapa yang ngusulin Giant Seawall itu muluk-muluk apa realistis? Langsung aja Andro. Babe Haikal harus komentar juga. Babe Haikal. Tanggapin Babe. Terima kasih. Begini, kalau bicara soal Giant Seawall, ini sudah dalam kajian negara. Oh jadi Ridwan Kamil yang saya omongin. Ini sudah jadi kajian negara. Dan mudah-mudahan pelaksanaannya pada waktu sekarang. Jadi yang usulkan ini sebenarnya itu bukan Bang RK. Pertanyaan saya negara. Pertanyaan saya nih Bang. Ya. Negara tuh sumber kebenaran Bang. Ya kalau dibandingkan saintis. Ya kalau dibandingkan kalau abang dengan bilang seorang negara kebenaran ya itu problematik Bang menurut saya. Ya kalau dibandingkan dengan seorang JJ ya enggak lah. Bukan seorang JJ bisa. Bang, jauh. Bukan seorang JJ yang saya mau kasih lihat adalah Bang begini loh. Problemnya adalah ongkos untuk bikin Seawall itu berapa duit? Gini, saya ulangin lagi. Yang kedua, bahaya dari Giant Seawall itu loh yang menurut saya kalau ide akhir yang sudah diuji secara saintifik itu nggak bisa dipakai. Pertanyaan saya kenapa digoreng lagi? Itu dia. Bukan itu kan kemunduran menurut saya. Saya jelasin lagi sekali lagi. Ini urusan. Jangan sampai jadi proyek ada-adaan gitu Babe. Iya. Saya mau jelasin begini. Proyek Giant Seawall ini bukan usulan awal dari Bang RK, bukan. Tapi Bang RK lah yang berkomitmen untuk menjalankan. Ini urusan negara. Artinya telah kan dibahas bertahun-tahun. Bappenas juga sudah memberikan rekomendasi. Sebelumnya tidak dijalankan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kalau begitu baru sekarang Bang, begitu. Pemimpin Jakarta yang baik itu dia melindungi rakyat Jakarta. Justru itu kan buat melindungi. Pertanyaan saya kapan dan di mana Giant Seawall itu terbukti akan melindungi Bang? Karena itu saya sebut tadi ada riset Bang yang bisa menggambarkan dengan jelas. Jadi disinilah kita bisa lihat sebenarnya ya. Bagaimana pemimpin Jakarta itu tidak menguasai apa itu Jakarta dan problematiknya. Bang, kita kasih hak jawab boleh. Bang jadi kita kasih hak jawab Bang. Hak jawabnya sudah disampaikan bahwa ini proyek urusan negara NKRI. Yang sudah dibahas bertahun-tahun di berbagai instansi. Dan mesti dijalankan. Dan dilalah yang menjalankan itu, yang berani menjalankan dan termasuk dalam program utama itu adalah program utama di Bang RK. Tapi nggak Gitu memahami. Bagaimana nggak memahami itu kan usulan beliau sendiri. Bagaimana seorang JJ melawan satu institusi yang disebut negara harus menjalankan itu. Gitu loh. Jadi kita mesti. Bang, Republik ini didirikan oleh orang yang bisa ngomong dan menjelaskan dan memberi pencerahan kepada state yang merasa dirinya sumber kebenaran. Jadi menurut saya yang namanya demokrasi itu enlightenment Bang, pencerahan. Ya boleh. Jadi kalau misalnya Bang, orang tidak mau melihat pencerahan, maka dia di dalam kegelapan Bang, namanya itu zalim. Justru kalau umpamanya satu pendapat, ya, ini kita lihat kan diberikan Abang usulan. mendukung kezaliman atau apa?
Ini kita ngomongin kelewat jauh nih. Kalau saya sih kan bicara soal seniman aja nih. Itu dia. Sensible jauh banget. Bapak Ibu, Bingung, Bapak-bapak, Ya. Bapak-bapak. Puyeng. Bayangin Bapak-bapak. Ini yang orang Jakarta Ya, Maria. beberapa gubernur yang saya jalanin, ya saya sampai sekarang masih begini-begini aja. Agak ada tuh John Sewell buat saya tuh kayaknya bullshit banget deh, ya. Gedung kesenian Jakarta aja kagak ada, buat Gunung Betawi kagak ada. Kagak ada sampai gini hari. Kalau cuma dilihat satu, iya, ya kita punya 70 yang salah satunya juga gedung kesenian, Bang. Ya mana be? Ikan belum jadi. Gimana ceritanya? Oke. Ya, kalau tadi sudah dijawab ya, tapi kita Ada juga ingin dengar tuh. 70, salah satunya yang disebut oleh beliau, salah duanya yang disebut oleh ente, salah Be. tiganya. Salah tiganya ntar tahan oleh dulu, semua. Bay, kalau Babe. gitu Ada ya. 70. Ini Belum satu, gitu loh. kampanye belum mulai, Bay. Tapi Tenang, janji-janji Be, udah tenang. pada ditagih nih para seniman Jakarta, Nah, Be. makanya itulah Harus hari dijawab ini- sesaat lagi, Be ya. Hari ini Kita harus kita jeda kan- dulu, Be. Ditahan dulu, Babe. Gaspolnya ditahan dulu, Be. Kita harus jedahnya di catatan demokrasi pemirsa.